Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati dosen pembimbing 1, yang terhormat juga dosen pembimbing 2, serta outsider dan teman-teman yang sudah berkenan untuk menghadiri seminar proposal pada hari ini. Saya Ahmad Iqbal Aziz dengan NIM F1C02097 akan memaparkan rencana proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Keterbukaan Diri melalui akun Twitter @unsudfest. Mungkin lanjut. Nah, jadi penelitian ini dilatar belakangi oleh kemudahan dalam mengakses salah satu media sosial yang memudahkan penggunanya untuk berinteraksi. Menurut We Are Social Indonesian Digital Report 2022, di situ dinyatakan bahwa Twitter berada pada urutan ke-6 platform yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia karena relatif mudah digunakan dan memiliki banyak fitur yang menarik. Twitter juga memberikan kesempatan kepada penggunanya untuk saling berinteraksi berbagai hal tentang aspek kehidupan melalui foto, tulisan, video, dan berbagai macam konten dan fitur lainnya. Nah, di sini fitur menarik yang didukung dengan kemudahan akses yang dimiliki oleh Twitter memungkinkan penggunanya dengan mudah mendapatkan informasi mengenai orang lain. Namun kemudahan mendapatkan informasi tersebut seringkali disalahgunakan. Hal ini berpotensi menimbulkan pelanggaran privasi gitu. Terus berangkat dari fenomena tersebut, banyak individu khususnya para remaja yang berusaha mencari cara agar tetap menjaga privasi mereka melalui fitur yang disediakan oleh platform media sosial. Salah satunya yakni melalui fitur akun autobase pada platform Twitter. Jadi autobase itu sedikit gambaran merupakan singkatan dari automatic fanbase yang memungkinkan pengguna Twitter untuk mengirimkan pesan atau tweet apapun tanpa diketahui identitasnya. Jadi melalui akun autobase pengguna Twitter diberikan wadah untuk menyatakan apa yang ingin disampaikan kepada orang lain dengan anonim. Kurang lebih seperti itu. Dan akun autobase ini menurut saya menarik untuk ditelusuri lebih jauh karena anonimitas online itu berperan penting dalam memberikan ruang gerak untuk berinteraksi dan berekspresi. Semakin tinggi tingkat anonimitas di internet, seseorang akan lebih mudah menyampaikan informasi apa yang bersifat pribadi seperti itu. Nah, di sini saya mengambil salah satu akun autobase dengan nama @unsudfest. Oke, lanjut perspektif atau teori. Di sini saya menggunakan teori manajemen privasi yang merupakan teori yang dikembangkan oleh Sandra Petronio. Teori ini memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara yang dilakukan oleh individu dalam menjaga privasi yang mereka miliki. Teori ini menyatakan bahwa individu memiliki kebebasan untuk menentukan apakah, kepada siapa, dan seberapa banyak mengungkapkan yang dilakukan kepada orang lain berdasarkan seperangkat aturan privasi. Jadi di teori ini juga dinyatakan bahwa individu pada dasarnya memiliki kebutuhan untuk mengungkapkan hal tentang dirinya dan juga mempunyai hak untuk menyembunyikan informasi yang bersifat pribadi. Dalam penelitian ini, teori manajemen privasi digunakan untuk membantu menjelaskan aturan dan batasan yang ditetapkan oleh individu dalam mengelola privasi yang mereka lakukan melalui akun autobase @unsudfest. Teori ini juga digunakan untuk membantu menjelaskan kriteria yang mereka tetapkan dalam menentukan pihak yang dipercaya untuk dibagikan informasi pribadinya dan juga kriteria lain yang ditetapkan dalam melakukan pengungkapan pribadi. Oke, mungkin berikutnya. Nah, di sini masuk ke metode penelitian. Mulai dari paradigma, saya menggunakan paradigma konstruktivisme. Jadi paradigma konstruktivis menganggap bahwa kebenaran pada suatu realitas sosial dapat dilihat sebagai hasil konstruksi sosial. Dalam paradigma ini penelitian digunakan sebagai upaya untuk memahami realitas pengalaman manusia dan cenderung pada pandangan tentang fenomena yang diteliti. Nah, peneliti di sini saya menggunakan paradigma konstruktivis dalam penelitian karena ingin mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana individu mengelola dan memanajemen privasi, khususnya bagaimana konstruksi makna dan pandangan individu dalam melakukan manajemen privasi komunikasi melalui akun autobase. Kemudian ada model, di sini saya menggunakan studi kasus. Yang ini akan membantu peneliti dalam mencari jawaban mengenai alasan individu menggunakan akun autobase Twitter dan bagaimana mereka melakukan pengelolaan privasi komunikasi melalui akun autobase tersebut. Nah, yang ketiga mungkin ada sasaran, yakni
mahasiswa Ilmu Komunikasi UNSUD tahun 2019 hingga tahun 2022. Kemudian ada jenis data, saya menggunakan 2 jenis data. Yang pertama primer, dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara mendalam. Yang kedua ada data sekunder, nantinya akan diperoleh melalui penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan topik, serta dari buku literatur, jurnal ilmiah, serta artikel yang berkaitan dengan fokus penelitian yang diteliti, yakni berkaitan dengan pengelolaan manajemen privasi komunikasi. Terus pengumpulan data yang tadi mungkin sempat disinggung, yang pertama ada wawancara mendalam dan yang kedua ada kajian dokumen. Kemudian ada pemilihan informan. Di sini saya menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Tujuannya agar diperoleh informan yang sesuai dengan karakteristik yang ditentukan, sehingga akan didapatkan informasi yang lebih akurat seperti itu. Terus juga model analisis, ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Serta yang terakhir pengembangan validitas data. Di sini saya menggunakan triangulasi sumber data dengan mengecek kembali beberapa sumber data yang diperoleh untuk meningkatkan tingkat kepercayaan suatu informasi yang nantinya saya peroleh. Mungkin lanjut. Nah, di sini sedikit kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini diawali dengan komunikasi interpersonal yang seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, komunikasi interpersonal dapat dilakukan melalui media sosial. Dan di sini saya mengkaji media sosial Twitter. Terus kemudian komunikasi interpersonal melalui Twitter menimbulkan banyaknya pelanggaran privasi yang memiliki akibat negatif bagi penggunanya. Kemudian fenomena tersebut menghadirkan sebuah fitur yang disebut dengan akun autobase. Salah satu akun autobase yang ramai digunakan dan masih aktif hingga sekarang yakni akun Unsudfest, dan peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengelolaan manajemen privasi pada akun autobase Unsudfest. Dan mungkin sekian presentasi rancangan proposal penelitian dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya, apa sih alasan Anda itu memilih akun Unsudfest gitu sebagai objek penelitian Anda? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya seperti yang kita tahu, akun autobase itu sebenarnya sekarang sudah banyak ya di Twitter. Kenapa saya menggunakan, saya mengambil akun Unsudfest? Karena ini yang cukup dekat dengan saya dan juga dekat dengan mahasiswa Unsud tentunya. Saya akan lebih mudah melakukan penelitian jika mengambil tema Unsudfest, karena ya penggunanya itu dekatlah dengan kita. Terus juga mungkin hampir bagian besar ya mahasiswa Unsud tuh pasti tahulah apa itu akun Unsudfest, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan yang lain? Ya, saya ingin bertanya, masalahnya ya, tadi sasarannya itu kan anak Ilkom ya, kalau nggak salah angkatan 2019 sampai 2022. Tapi ada nggak sih batasan jumlahnya nanti yang mau diwawancarain gitu? Berapa orang kira-kira? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau batasan jumlah mungkin sampai sekarang belum ditentukan ya. Mungkin karena ini kan nanti kalau memang beberapa mungkin di bawah 10 itu udah dapat informasi yang cukup, itu ya mungkin bisa dicukupkan, atau mungkin kalau memang hasil data yang kita peroleh belum apa ya, mungkin belum valid atau mungkin datanya belum sesuai lah, nanti mungkin bisa diperbanyak jumlah sasarannya. Ya, mungkin seperti itu. Ini ada lain yang mau ditanyakan? Ya, mungkin kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, cukup sekian presentasi proposal penelitian dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.